Kisah Pangeran Kecil, Rahasia Bunga Cahaya, dan Hati Sang Penyihir. Di sebuah planet nan jauh di sana, seorang pangeran kecil hidup bahagia bersama dua sahabatnya, yaitu seekor burung hantu putih yang bijak bernama Lima, dan seekor kura-kura kecil yang ceria bernama Tiko. Setiap malam, mereka duduk bersama di sebuah taman. Mereka mendengarkan cerita-cerita yang seru yang diceritakan oleh Lima, sementara Tiko perlahan mengunyah dedaunan. Namun suatu pagi, Lima tidak terbang dari sangkarnya di dalam rumah. Matanya tampak sayu, dan bulu-bulunya kehilangan kilau putihnya. Lima sakit. Seru pangeran kecil cemas. Tiko mengangguk pelan. Kita harus menemukan ramuan penyembuh sebelum malam tiba. Lima tidak pernah absen saat kita bercerita. Pangeran kecil segera mengambil peta tua dari perpustakaannya. Ada satu tempat di peta itu bertuliskan padang rumput awan, tempat tumbuhnya bunga cahaya. Konon, bunga cahaya bisa menyembuhkan segala penyakit. Tanpa ragu, pangeran kecil dan Tiko memulai perjalanan. Mereka melewati hutan gelap, menyeberangi sungai menyala, hingga akhirnya tiba di sebuah padang rumput luas yang tenang dan bersinar lembut di bawah matahari. Di tengah padang rumput itu berdiri bunga cahaya yang berkilauan lembut. Tanpa ragu, pangeran memetiknya dengan hati-hati. Namun tiba-tiba angin berputar kencang dan awan gelap menggulung di langit. Dari pusaran angin itu muncullah seorang nenek sihir bertudung ungu. Matanya tajam dan nampak sangat marah. Berani sekali kau mengambil bunga milikku tanpa izin. Serunya. Pangeran kecil terkejut dan memeluk bunga itu erat. Aku tidak tahu kalau ini milikmu. Temanku sakit dan aku hanya ingin menolongnya. Nenek sihir menatapnya sejenak, lalu berucap pelan. Aku tidak marah karena kau ingin menyembuhkan temanmu. Aku marah karena kau tidak bertanya. Bunga ini tumbuh dari sihirku dan seharusnya kau meminta izin sebelum memetiknya. Pangeran menunduk. Maafkan aku. Aku hanya terlalu khawatir pada sahabatku. Melihat ketulusan pangeran, sang nenek sihir merasa tersentuh hatinya. Kau punya hati yang baik, tapi ingat, dalam hidup niat baik harus disertai sikap hormat. Lain kali mintalah izin terlebih dahulu. Pergilah, obatmu sudah kau dapatkan. Lanjut nenek sihir. Pangeran kecil mengangguk. Ia berterima kasih dalam-dalam, lalu bergegas pulang bersama Tiko. Sesampainya di rumah, ia meracik obat dengan mencampurkan bunga cahaya dan segelas air, lalu meminta Lima untuk meminumnya. Dalam sekejap, mata Lima bersinar kembali. Bulu-bulunya kembali putih berkilau. Lima menguap panjang dan berkata, Terima kasih, pangeran kecil. Kau telah memberiku keajaiban dari hatimu. Pangeran kecil pun menjawab, Sama-sama, Lima. Tapi kurasa
Yang lebih layak menerima rasa terima kasihmu adalah nenek sihir yang memiliki bunga cahaya ini. Nenek sihir? Pasti dia tampak seram. Bagaimana bisa kamu berani berhadapan dengannya, pangeran? Kata Lima. Pangeran pun tertawa sambil menjawab. Tenang Lima, kita tidak boleh menilai seseorang dari penampilannya. Dia mungkin nampak seram, namun dia baik. Dia mau memberikan bunga tersebut meskipun ia sempat marah karena aku mengambilnya tanpa izin. Wah, aku jadi penasaran dengan penyihir itu. Kapan-kapan ajak aku ke sana ya, pangeran. Ucap Lima. Malam itu, mereka bertiga duduk bersama lagi, lebih erat dari sebelumnya, membiarkan cerita-cerita mengalir lembut di antara bintang-bintang. Dan di langit malam itu, seberkas cahaya baru muncul, tanda persahabatan sejati dan juga pengingat bahwa kebaikan harus berjalan bersama rasa hormat. Pesan moral dari cerita ini adalah, niat baik tidak cukup tanpa disertai rasa hormat. Dalam membantu sesama, penting untuk tetap menghargai hak dan kepemilikan orang lain. Jangan menilai seseorang dari penampilannya, karena kebaikan bisa datang dari tempat yang tak terduga. Persahabatan, keberanian, dan ketulusan hati akan selalu membawa cahaya di tengah kegelapan.